mungkin yang awal ini kasus pertama ini saya buat ini dulu ya. Saya buat box dulu ya, teman-teman. Nah, di sini langkah pertama kalau tekstur paint ini saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Di sini dari kotak ini kemudian saya pilih tekstur paint. Ya, ini tekstur paint. Nah, ini adalah tekstur paint. Ada tabnya sendiri ya, sehingga jangan bingung. Ya. Kemudian apakah langsung bisa diwarnai, Pak? Belum bisa. Ya. Ini yang menjadi bingung kebanyakan orang ya, sebenarnya pengen langsung bisa mewarnai, tetapi tidak langsung bisa ternyata. Gitu ya. Nah, langkah pertama teman-teman setelah dipilih tab tekstur paint ya, kemudian kita pilih di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu ada tab ini. Ini ya, yang paling atas itu ya. Nah, yang paling atas itu ada apa ini? Tang sama apa ini? Sama dray ya malah ya. Tuh. Nah, ini Mbok Yo dikasih kuas atau gimana ya? Ya, kalau ini kan sudah ada tang ini, ya sudah ada tang sendiri, modifier ini juga tang juga ini. Tapi ya kalau sudah beberapa kali kita menggunakan, ya itu otomatis ya mudah lah ya. Ingat ya. Nah, kalau kita sudah klik ini ya, apa ini, active tool dan workspace setting, tapi ini nanti menampilkan tekstur ya. Nah, kalian cari tanda plus ya. Tanda plus ini ada tanda plus di sini, add texture paint, klik, kemudian muncul beberapa pilihan. Ya, silahkan ini bisa dipilih yang base color aja. Ya, kita mencoba yang base color, klik. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Ya. Setelah awalnya tadi kan seperti ini. Ya. Awalnya adalah box biasa, kemudian saya pilih tekstur paint. Ini langsung diwarnai belum bisa. Kemudian kalian pilih ini active tool and workspace setting. Ya. Kemudian ada tanda plus. Ya. Kemudian ada pilihan base color. Base. Ya. Base color itu bukan base, beda ya. Kalau base kan terbaik. Kalau base ya hampir sama kata-katanya. The best sama base. Nah, itu base color adalah warna dasar. Nah, ini warna dasarnya warna apa? Ya. Kalau misalnya pisang berarti warna dasarnya adalah warna kuning. Nanti tinggal dikasih gelap terangnya saja. Kalau warna apel hijau itu ya dikasih warna hijau. Kemudian nanti diberi satu gelap terang ya. Nah, di sini colornya saya pilih saja yang warna bebas lah ya. Ini tidak ada patokannya, yang penting kalian paham konsepnya. Oke, tapi yang jelas jangan putih, nanti tidak bisa membedakan. Oke, ya sudah ya ini. Nah. Oke, sudah. Saya pilih salah satu warna. Kemudian ini akan muncul di sini, teman-teman. Ya. Kemudian di sini ada width dan height-nya. Secara default ya atau bawaan dari Blender itu 1024 pixel, 1024 pixel. Ya. Ukuran image-nya nanti. Ya. Kalian bisa merubahnya, misalnya 2048 atau 2 kalinya. Yaitu. Nanti mempengaruhi berat juga, tetapi untuk ukuran box ya tidak terlalu berat. Di sini kalau nanti kalian menggunakan untuk manusia, objek mewarnai wajah manusia atau seluruh tubuh, ini saya sarankan karena butuh kedetailan, saya sarankan ditinggikan. Nah, mungkin dibuat 3000 kali 3000, ya itu juga bisa. Kalau untuk sekedar box ya cuma ini aja tidak masalah. 1024, 1024. Oke, kemudian saya klik oke ya.
Nah, setelah saya klik OK, ya. Setelah saya klik OK, maka kita klik 2 kali warnanya ini, base color-nya ini. Supaya dia warnanya nanti di sini ada warna base color-nya tadi. Ya. Diklik 2 kali. Nah, oke, kemudian setelah itu, ya, ini kalau kita memilih warna yang lain, base color, misalnya kita pilih warna abu-abu ya. Ya, ini jadi abu-abu. Ya. Kemudian kita klik 2 kali supaya ini juga bisa berubah. Jadi cara mengganti warnanya seperti itu, kita klik tanda plus, kemudian base color, pilih warna yang diinginkan. Kemudian ini adalah brightness-nya atau lightness-nya ya, atau gelap terang dari warnanya, kecerahan. Ini sudah. Kemudian kita baru bisa memilih kuas, ya. Ini bisa memilih kuas. Ini ada draw-nya. Di sini kita bisa mewarnainya, ya. Ya, di sini. Ya. Ya. Di sini kemudian ingin diwarnai warna hijau misalnya. Ya, ini ada hubungannya dengan inat nanti ya. Ya. Cara mengurangi ukuran dari brush-nya bagaimana, Pak? Ya. Di sini ada pilihan radius. Ya, radius itu untuk ukuran bulatnya itu, ya. Ya. Atau ini bisa dengan cara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini untuk menutup apa ini ya, menutup atau radiusnya ini, memperbesar atau memperkecil radius. Ya. Kemudian di sini saya akan mencoba ya memberikan warna. Ya. Pak, kalau dibuat lebih transparan bagaimana, Pak? Ya. Nah, cara memberi biar lebih transparan itu di strength. Ya. Di atas ini ada strength, silahkan bisa dikurangi. Atau bisa dengan cara ya klik tombol F. Ya. Nah, F itu untuk radius, F kemudian drag ke dalam atau digeser maju mundur mouse-nya. Ya. Kalau untuk shift F itu untuk strength-nya. Ini shortcut-nya ya. Ya, strength. Atau bisa langsung dinaik turunkan bisa. Ya. Ini warnanya nanti jadi tipis. Ya. Nah, kemudian ini bisa juga diwarnai. Misalnya untuk nanti kemudian dimasukkan di Photoshop misalnya. Ya. Kemudian untuk nanti bisa dilihat di Photoshop ya. Karena nanti mungkin ingin memasukkan tekstur image misalkan. Ini bisa dikotai dulu, tidak masalah. Ya. Ya, ini bawahnya juga. Nah, ini juga ada contoh ya, ada contoh image-nya ya, hasil hasil painting ini ya. Nanti akan saya tunjukkan cara painting wajah ya, nanti saya contohkan. Cuma ini lebih ke hard surface-nya dulu. Supaya nanti kalian kalau mewarnai objek objek apa? Objek penting atau mungkin pagar rumah itu lebih skill-nya lebih dapat gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, ini kalau kita lihat image-nya ada bintangnya. Image ada bintang di sini. Artinya jika ada bintang ini belum disimpan. Berarti ini perlu kita simpan.
Pak, kalau tidak disimpan bagaimana, Pak? Apakah dia akan berubah dari ke awal? Ya, misalnya gitu. Ya, ya memang ternyata memang berubah dari awal ke awal ya. Ya, berubah ke awal. Harus disimpan dulu hasil paintingnya. Ini kita simpan, kemudian kalau simpan berarti save ya. Ya, kita save. Nyimpannya di mana? Ya, saya sarankan untuk nyimpannya satu folder dengan eh, pada saat menyimpan file Blendernya tadi. Ya, ini saya menyimpannya di pemodelan 3D. Nah, di sini misalnya. Boleh dinamai, boleh tidak. Ya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa merubah ya, bisa merubah dengan cara di open kan tadi hasilnya PNG ya. Hasilnya PNG. Ini akan saya buka di Photoshop. Umumnya yang dipakai kan Photoshop. Nah, di sini ada material base color. Ya. Di sini kalau kalian isi tekstur apa aja kan otomatis nanti ngeload. Ya. Misalnya ini akan saya isi tekstur beberapa tekstur misalnya. Atau genting lah, genting tidak masalah ya. Saya masukkan mana gentingnya ini. Saya copy. Pak, gentingnya kok kurang anu Pak, kurang terlalu besar. Ya. Kalau terlalu besar kecil-kecil gini tidak masalah. Dikecilkan. Kemudian nanti di copy paste. Begitu ya, di duplikat-duplikat itu ya. Nah, ini kalau gentingnya terlalu besar kan bisa diperkecil lagi. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin biar lokal di situ aja saya merge. Ya. Kemudian saya hapus yang sebelah sini ya. Ini simulasi saja. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Pak, kalau yang samping sininya dia beda beda arah bagaimana ya? Di rotasi aja. Ini kita duplikat. Kemudian kita rotasi. Ini kita rotasi. Ya. Sebelah sini juga ya. Sebelah sini juga kita rotasi. Nah, ya. Di sini sudah saya mencontohkan ada dua bagian yang disimpan. Ini kemudian kita save as ke PNG ya, ke PNG atau format yang asalnya tadi material base color. Kalau ingin aman, silakan disimpan juga dalam format Photoshop supaya nanti bisa bisa diedit lagi, ya, tidak bongkar lagi, tidak mulai awal lagi. Nah, di sini itu sudah saya tambahkan genting yang sepeda arah, dan juga scale-nya juga saya modifikasi di Photoshop. Kemudian di sini secara otomatis tidak akan muncul, ya, tidak akan muncul secara otomatis, tetapi harus di reload dulu, ya, ditarik lagi. Caranya di image, kemudian reload, ya. Nah ini, ya, ini ya sudah. Nanti untuk arahnya kan tadi ya, arah gentingnya kan mudah sekali, tinggal di diarahkan di Photoshop, gitu ya. Pak, saya pengen arahnya misalnya dari arah ke sini ke arah sana mudah, tinggal di edit di Photoshop. Ya, ini aja di Photoshop. Nah, di sini.
Misalnya, itu ya. Kemudian ini juga di Photoshop. Nah, di sini. Kemudian saya save as lagi, save as ke PNG lagi. Nah, ini PNG. Ya, kemudian jangan lupa di reload lagi. Image, kemudian reload. Nah, ini arahnya sudah sama semua, ya. Dan juga hasilnya rapi, tidak pecah. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Mas Ega mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini kira-kira mudah enggak, kira Mas? Kira-kira mudah enggak? Iya, lumayan. Kalau saya itunya muternya di itunya, Pak. Saya UV biasa terus baru muter di objeknya langsung di kotaknya itu baru saya rotate gitu sih. Kalau Finish. caranya seperti itu, kadang-kadang Mas, nanti kamu lihat hasilnya kira-kira pecah apa enggak, gitu ya. Kira-kira hasilnya pecah atau tidak. Kalau biasanya seorang yang bekerja di bidang tekstur itu tidak terlepas dari Photoshop juga, Mas. Ya. Kalau Photoshop itu bisa dimatangkan lagi, Mas Ega. Misalnya, Mas Ega. Ini saya tambahkan efek gelap gitu ya. Misalnya di atasnya ini saya beri efek gelap. Namanya genting kan tidak serta-merta apa ya, warnanya flat sama semua, tidak. Ya, tetapi ada kalanya juga ada lumutnya atau mungkin ingin memperkuat kedalamannya gitu. Bisa dibuat efek gelap ya. Misalnya atau dengan burn ya misalnya. Bentul ini ya. Nah, di sini dengan bentul ini bisa lebih gelap warnanya Mas Ega. Nah, jadi ada gelap terangnya lagi selain warna-warna yang sudah dibuat tadi. Ya. Nah, itu Mas Ega. Ini saya coba simpan. Kemudian saya save as ke mana? Ke PNG, kemudian material skala. Nah, ini harus bisa ini karena nanti kedepannya ada mewarnai atau memberi tekstur pada manusia itu juga tidak mudah. Berangkatnya harus dari sini juga. Ya, berangkat belajarnya dari hal-hal sederhana ini nanti kemudian naik lagi ke yang lebih rumit. Ini coba. Kalau gelap terang memberi efek gelap terang di mana di cara UV itu tidak, apalagi tadi hanya diputar-putar, kemudian ini harus ada ininya juga Mas, harus ada sentuhannya juga supaya nanti ada lebih meningkat ya. Di objek-objek yang rumit nanti bisa juga menguasai juga. Saya reload. Nah, itu Mas Ega, kelihatan Mas Ega ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kan lebih natural gini ya daripada tadi sekedar tadi ya Mas ya. Iya, lumayan, Pak. Oke. Artinya dia lebih gini lebih alami gitu loh. Ya, tidak mentah ya kalau hanya warna tekstur bawaan atau mungkin tekstur yang masih flat tadi itu juga saya rasa masih mentah itu ya. Kalau di sini kan udah mulai ada kesan hidupnya. Oke, berikutnya ya ini tadi antara lain memanfaatkan tekstur paint ya, kemudian dari tekstur paint tadi disimpan ke image ya, disimpan ke image sehingga dari image
bisa diolah di Photoshop, ditempeli tekstur, ya, sehingga kita ngaturnya nanti lebih leluasa, ngatur tekstur, ngatur skalanya, ngatur mungkin kecerahan warnanya, gitu ya. Kalau di Photoshop kan lengkap ya, untuk gelap terangnya ada, kemudian efek burn tadi ada, memberi misalnya efek lumut-lumut juga bisa, ya. Misalnya di sini, ya, saya mempunyai lumut misalnya. Nah, di sini mau saya tempelkan di mana, di genting tadi juga bisa, ya, tentunya itu ya. Jadi di Photoshop itu sudah ya lebih recommended lah kalau di Photoshop mengolahnya. Nah, di sini ada efek lumut, misalnya saya nggak detail, misalnya saya buat semacam hanya kemudian lumut ini mungkin saya ya opacity-nya saya kurangi, ya, multiply. Nah, jadi nanti ada efek lumutnya, ya. Nah, di sini lebih kelihatan lagi, ya, lebih mendramatisir lah, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat sekilas itu ada lebih keren, gitu ya, lebih matang. Nah, ini ya, lebih luasa kalau di Photoshop. Nah, ini warnanya kan tidak flat ya. Kalau tadi kan orange semua. Ya, ini warnanya antara genting satu dan genting yang lain mungkin bisa dikatakan berbeda. Oke, kemudian untuk sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Dari Mbak Novia mungkin? Belum ada, Pak. Diterapkan di objek surface ya, kamu buat meja, kemudian juga membuat misalnya teko, kemudian buat tembok, ya jendela itu bisa, kalau ditekstur secara tadi itu bisa lebih natural ya, tidak kelihatan kaku. Gitu. Apalagi tema-tema rumah tradisional yang rata-rata rumah tradisional itu sudah karena usia ya ada, jadi tidak warnanya tidak celing lagi lah. Oke, teman-teman, untuk berikutnya penerapan berikutnya dari tekstur atau paint tekstur, yaitu kita bisa mewarnai misalnya satu objek wajah, misalnya buah wajah. Ini saya ada contoh ini kepala kera atau yang monkey ya. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman, ya ini akan saya haluskan dulu menggunakan add modifier, kemudian saya pilih di sini subdivision surface ya, supaya bisa lebih halus. Ya. Jadi saya menggunakan ini, kemudian materialnya atau add modifier-nya saya pilih subdivision surface. Kemudian di sini kalau saya lihat masih apa ini? Ya, masih kasar ya. Saya naikkan lagi supaya lebih smooth. Ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kalau diberi tekstur bagaimana, Pak? Ya, kalau diberi tekstur kita bisa pilih tekstur paint. Ya, tekstur paint dulu. Ya. Ini langsung diwarnai tidak bisa, sama seperti kita mewarnai box tadi. Kemudian di sini kita bisa menambahkan base color sebelum agar bisa diwarnai. Kita pilih base color, kemudian pilih warna yang diharapkan ya.
Warnanya apa kira-kira? Kalau hitam semua ini bisa dinaikkan. Ini toh yang sebelah kanan ini bisa kita naikkan. Silakan memilih warna salah satu ya yang diinginkan, kemudian saya pilih oke. Ya, gitu ya. Kemudian agar yang di sebelah sini itu warnanya bisa warna coklat, ini materialnya harus saya klik. Materialnya harus saya klik sini ya. Oke. Ada pertanyaan Mas Lukman? Mungkin teman-teman ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ada, Pak. Ada ya. Di sini kita bisa memilih warna. Nah, silahkan dipilih warna, atau bisa juga warna yang mendekati dari warna dasar. Misalnya warna dasarnya kan kita bisa mengambil dengan eyedropper atau pipet. Nah, kita pilih, kemudian kita tinggal mengatur gelap terangnya. Nah, ya, gelap terangnya ini lebih gelap karena mungkin ingin ada efek shadow-nya. Ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Ya. Misalnya di bagian sini, ya. Lupa kok gini, ya. Artinya terlalu strength. Strength-nya kita kurangi atas ini ya. Atau bisa dengan F, kemudian Shift, ya. Nanti bisa strength-nya bisa berkurang. F, Shift, ya. Atau bisa langsung diginikan cepat juga. Jadi yang pertama, kalau strength-nya full itu bisa seperti ini ya. Kalau strength-nya dikurangi di sini, ya ini berkurang, lebih smooth tentunya ya. Ini sama seperti kita ngebrush di Photoshop juga. Loh Pak, kalau misalnya begini Pak, misalnya saya terlanjur memberi seperti ini Pak, saya tidak ingin nggak jadi misalnya, bisa di-undo dulu teman-teman, di-undo, atau bisa dengan cara ditimpa warna originalnya lagi atau base color-nya lagi. Misalnya saya sudah terlanjur di sini saat kecorek, ya, kecorek. Kemudian saya hilangkan. Cara menghilangkannya dengan cara menentukan warna color-nya dulu ke warna base color-nya ini. Ya. Nah, jadi ditimpa warna originalnya sehingga nanti dia juga akan kehapus gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah. Oke. Ini yang pertama ya. Kemudian di sini ada bagaimana cara mengurangi radiusnya ya, dengan cara kurung perawal buka, kurung perawal tutup bisa. Kemudian strength-nya ini bisa kita langsung kita kurangi. Di atas ada, di bawah juga ada. Nah, di sini. Karena warnanya sama, tidak ada perbedaan. Oke, nah ini ya. Strength-nya bisa kita kurangi. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ada tipe-tipe pewarnaan. Ya, tapi yang dipakai biasanya mix. Kalau ada juga multiply, dark, dan lain sebagainya. Nah, oke. Kemudian apalagi? Ya ada namanya soften. Ya, ini juga di sebelah sini juga ada kok. Ya soften. Ada juga ada dua ini. Ya. Nah ini kalau kita mewarnai, ya kita mewarnai kira-kira ada ingin dihaluskan lagi warnanya bisa dipilih soften. Nah, di sini lebih ke menghaluskan aja. Nah, kemudian di sini ada smear. Smear itu untuk menggeser warna, ya, merapikan ya mungkin bisa merapikan.
Nah, ini merapikan. Kemudian ada juga stem atau kelun. Ya. Diklik awalnya dulu, kemudian dipilih warna. Nah, itu. Ini juga termasuk juga dapat menghapus. Ya, kita pilih warna base-nya juga, warna base color-nya atau warna dasarnya. Kemudian ini kita hapus juga bisa. Ya. Kemudian di sini ada juga fill. Fill. Nah, ini warna mengganti warna dasar, terutama ya, warna mengganti warna dasar. Oke. Kemudian apalagi? Ya, coba kita latihan. Latihan memberi warna. Ya, memberi warna. Jadi misalnya di bawah sini kita ingin ada efek lebih gelap gitu supaya ada kedalamannya. Nah, di sini bagusnya lagi kalau kalian mempunyai mempunyai apa? Mempunyai tablet, pen tablet. Itu lebih enak juga ya. Kalau dibuat warna seperti ini. Oke, mungkin akan saya contohkan memberi warna di sini sekitar mata mungkin. Nah, ini kurang halus saya turunkan. Nah, ya, ya seperti ini ya. Ya, nah seperti ini ya. Bisa dipakai untuk ya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Bisa dimanfaatkan. Ya, misalnya ini ada gelap. Ya. Kalau misalnya ingin memberi warna putih pada mata misalnya, berarti kita tambahkan warna putih ya di sini. Ya. Halo, masih terdengar suara saya, teman-teman? Halo? Masih. Masih, Pak. Masih ya. Oke. Oh ya, ini ya ganti warna. Strength-nya kurang tinggi. Nah. Oh, sorry. Ini di mix dulu ya, pilih mix.
Ya, di sini. Ini terutama yang hobi menggambar 2D ya, ilustrator itu ini pengaruh loh ya. Nah, hasilnya pastinya lebih keren. Ya. Nah, karena kalau pakai pen tablet kan goresannya lebih akurat juga ya. Ya, bisa. Nah, di sini. Kira-kira lebih mudah enggak penggunaannya, teman-teman ya? Mas Lukman kira-kira. Ya menurut saya lumayan Pak, Sangat membantu enggak kira-kira? sangat membantu. Ya. Misalnya nanti ada yang kelewat, oh putihnya kelewat misalnya ya, ada putihnya kelewat. Ini kalian bisa menggunakan tadi ya, stem bisa, stem, klik saja di warna luar, kemudian ini dihapus. Oh ini ada ya, berarti diambilkan dari sini. Berarti. Atau bisa dengan ini, bisa dengan smear bisa ya. Atau ditimpa warna-warna yang tadi juga bisa. Nah, warna di bawah mata tadi. Nah, di sini kemudian ini masih saya warnai. Warna apa tadi? Oh, ini ya, ini dulu. Putih. Ini yang punya pen tablet, ya enak ini. Menggunakannya lebih alami. Goresannya lebih natural. Ya. Kemudian ini misalnya ditambahkan. Nah, kita juga bisa lebih memanfaatkan, bisa mengolah lagi di Photoshop. Ya. Ya, ini kalau kalian teliti, ya dibuatnya lama, ini saya yakin lebih rapi. Ya, lebih rapi harusnya. Ini karena Pak Nur kan waktunya terbatas sehingga memberikan jalan konsepnya dulu ya, cara konsep. Yang penting kalian bisa. Disemutkan lagi ya ini ya, yang di warna yang tadi kira-kira kurang smooth disemutkan.
Ya, itu. Kalian bisa juga menggunakan Photoshop untuk merapikannya, ya, atau ingin mengolahnya lagi bisa. Oke, cara memberi di Photoshop ini caranya ya. Di image, kemudian di save, kemudian dipilih warna, diwarnai atau diberi warna monyet misalnya. Monyet PNG. Kemudian di sini juga masih bisa diolah lagi di sini, di monyet ini tadi ya. Nah, contohnya tadi kayak kalau warna putih tadi ya, warna putih tadi kok kurang rapi atau mungkin warnanya agak keluar dari areanya, kalian masih bisa mengolahnya lagi. Ya, itu ya, masih bisa artinya merapikan lagi lah di sini. Nah, itu. Atau misalnya ini kan ada mata, ada bagian mata, ya. Kalian cari mata di sini. Misalnya ini loh, ini untuk pengembangan. Misalnya ada bola mata tekstur. Nah, nanti pintar-pintar kalian mencari lah, ya, pintar-pintar kalian mencari ice tekstur. Di sini contohnya ini ya. Ini Pak Nur Kopi. Kemudian saya pastekan di Photoshop. Nah, di sini. Kemudian kalian opacity-nya kalian kurangi. Ya. Kok kenapa Pak dikurangi Pak? Ya karena supaya biar bisa akurat pasnya di sini. Nah, di sini ya kurang lebih pas. Kemudian dihapus ya. Nah, di sini saya menggunakan sini. Ya, ini mempermudah kalian nanti mentekstur orang, ya, kemudian tekstur karakter itu bisa. Ini kan sudah saya sini kan, kemudian select, enggak, select atau bisa juga di masking ya. Caranya kalian seperti apa? Kalau saya mungkin biar cepat ini saya inverse, kemudian saya delete. Nah, sehingga ada ininya aja yang ada. Ya. Kalau ini saya simpan, ya nanti akan mata ini otomatis akan masuk di monyet yang baru saja kita model monyet yang baru saja kita buat ya di reload. Nah, ini ya. Mas Ega, halo Mas Ega. Mas Ega, halo. Ya Pak. Nah, sangat membantu tidak kira-kira? Iya, iya Pak. Ini ya. Nah, ini. Atau misalnya lainnya mau saya kasih bulu, ya coba saya cari bulu monyet misalnya, bulu, ada enggak? Bulu, kalau kalian nggak bisa cari bahasa Inggrisnya ya dipilih aja translate, ya bulu monyet tekstur, ya misalnya. Nah, Mangkevur tekstur ya, tadi kata kuncinya. Karena kan rata-rata penyedia yang dari Inggris, bahasa Inggris. Nah, misalnya ya ini, saya modelnya prototype aja ya, tidak halus-halus banget. Ini saya pilih.
Kemudian saya buat di sini. Ya. Sebelumnya nih matanya saya edit dulu, ya, biar masuk di sebelah. Ya, di sini. Ini kemudian saya pastekan bulu monyetnya di sini. Ya. Ini ya, coba ini ya. Ini kan prototipe aja. Ya. Artinya tidak halus, tidak masalah. Ini karena kan waktunya terbatas. Nah, ini kemudian saya sudah save as ke PNG-nya. Kemudian saya reload. Nah, sini. Kalau nanti ingin lebih dalam lagi, ya. Kalau ingin lebih dalam lagi, nanti bisa ada materi baru lagi, namanya BAM ya. Untuk BAM-nya lebih mendalam lagi, gitu ya. Lebih kelihatan 3D-nya, gitu. Atau bisa juga diolah di sini, ya tetap artinya tetap belum bisa 3D banget, tapi mendekati lah. Dan namanya BAM atau FBR itu ya. Nanti kalau kalian bisa mungkin untuk awal saya berikan link dulu nanti supaya bisa dipelajari. Saya reload. Ya, seperti ini ya. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada pertanyaan? Dari Mbak Yuwana mungkin? Tidak, Pak. Kira mudah, sangat membantu enggak, Mbak, untuk materi ini, Mbak? Sangat, Pak. Sangat ya? Maaf, saya bising. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, itu ya, nanti semua sangat mudah kok ya, sangat mudah sekali. Langkahnya tadi hanya yang penting kita bisa mengendalikan dengan Photoshop, itu saya rasa sudah satu kemajuan. Satu kemajuan yang artinya di situ masih bisa kita olah lagi di Photoshop. Seorang di industri animasi ya, terutama di texturing itu pastinya sudah terlepas dari Photoshop. Ya. Tidak hanya mengolah tekstur di Blender, tetapi juga mengolahnya di image editor pastinya. Entah itu pakai Photoshop, pakai GIMP, atau mungkin pakai software-software yang lain. Yang penting di situ nanti kan letak kreativitasnya di situ. Jadi kalau di Blender, kalau mengandalkan Blender saja, saya rasa tidak kurang lah, masih kurang. Senjatanya seorang dalam menentukan material, yaitu pastinya, dan ini masih bisa kita edit lagi ternyata, ya, masih kita edit lagi. Ya. Misalnya biar lebih ini masih kita bisa. Nah, ini kalian dihaluskan, makanya Pak Nur kan waktunya terbatas. Dihaluskan pakai ini, bisa pakai smooth. Nah, ini pakai smooth bisa. Pakai ini juga bisa. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini seperti itu dulu ya. Nanti kalian silahkan dicoba ya. Terutama diterapkan untuk UTS-nya, kemudian untuk mungkin di karakternya itu ada butuh keakuratan, butuh sentuhan teksturingnya, silahkan nanti dapat
dimanfaatkan untuk materi yang kali ini. Ya. Demikian untuk kelas hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.